Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ayo pergi. Yuru juga bangkit dan memimpin jalan. Melihat ini, Xiao Yan juga bangkit dan mengikuti. Masih ada jarak dari tempat peristirahatan King Yuan, dan kemudian Xiao Yan juga ingin bertanya pada tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, sekte mana yang ingin kita ikuti? Xiao Yan juga menantikan penjelasan yang diberikan oleh Huiyu barusan. Tempat di mana para pembangkit tenaga listrik benua Xuanling berkumpul, Xuan Santian. Xiao Yan juga percaya bahwa akan ada tempat yang sangat menarik. Hei, meskipun ada perubahan besar pada peninggalan binatang kali ini, putra-putra sombong di dekat King Cheng belum memperoleh kekayaan, tetapi membiarkan Anda mendapatkan kekayaan peninggalan binatang itu, sehingga utusan yang datang untuk menerimanya akan pasti memperhatikan. Ya, dan saya akan mengambil inisiatif untuk mengundang Anda bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling. Tetapi keluarga kerajaan Xuanling ini bukan burung yang baik. Saya telah melakukan perjalanan ke keluarga kerajaan Xuanling ini sebelumnya. Saya ingat bahwa keluarga kerajaan muda pergi ke kepala untuk pengobatan untuk istrinya yang rendah hati, dan keluarga kerajaan langsung menghukum mati wanita itu. Itu juga terkenal dengan kebaikan orang itu. Menurut pendapat saya, keluarga kerajaan Xuanling biasa mempertahankan identitas mereka karena pria itu adalah anggota keluarga kerajaan, dengan darah bangsawan, dan orang yang disukainya ternyata adalah orang biasa. Jadi menurut saya, keluarga kerajaan Xuanling hanya didorong oleh keluarga kerajaan yang mengendalikan benua Xuanling. Jika tidak ada keluarga kerajaan Dou Xian yang bertanggung jawab, apakah menurut Anda keluarga kerajaan Xuanling ini bisa menjadi kekuatan tertinggi di benua ini? Meskipun keluarga kerajaan Xuanling ini memang sekte terkuat, itu tidak berlebihan, yang memiliki latar belakang yang kuat dari pertempuran abadi. Tetapi jika Anda benar-benar membicarakannya dengan sekte lain, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah ayam terpanas. Sekte kuat lainnya di benua Xuanling memiliki mekanisme penghargaan dan hukuman manajemen yang jelas. Itu tidak tergantung pada status kelahiran Anda yang lain. Itu tergantung pada kerja keras dan dedikasi Anda, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk bersaing untuk sumber daya budidaya. Tetapi keluarga kerajaan Xuanling berbeda. Selama kamu memiliki identitas, kamu dapat memegang langit dengan satu tangan di dalam. Raja Naga Emas juga mencoba mengingat. Aku tidak bisa membayangkan bahwa hati keluarga kerajaan ini begitu gelap. Xiao Yan juga memukul bibirnya. Keluarga kerajaan ini melakukan ini. Apakah mereka tidak takut digulingkan? Jadi seharusnya ada banyak kekuatan di tahun-tahun ini yang diam-diam tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak berdaya di belakang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memiliki peran strategis, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Kata Raja Naga Emas perlahan. Dan samar-samar aku menebak bahwa api suci juga tampaknya terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mata Raja Naga Emas juga dalam pada saat ini. Jadi, apakah aku masih ingin bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Xiao Yan bertanya. Tidak, meskipun kekuatan api di tubuhmu tidak sekuat Saint Flame, itu juga sangat kuat. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa orang yang ingin menggantikanmu, dan dengan Dou Xian duduk di kota, keberadaan saya juga dapat ditemukan. Dari apa yang telah saya lihat sebelumnya, sekarang klan jiwa mungkin juga berkolusi dengan Solomon, dan saya harus menyembunyikan beberapa. Dan ada tujuan lain dari perjalanan kita ke benua Xuanling. Teman lamaku tidak tahu apakah itu baik-baik saja sekarang, dan Shen Yan harus mendapatkannya. Jika situasinya memungkinkan,
masalah Sores dan Solomon harus mencari tahu. Sebelumnya, Tuo dia tidak kurang diplot oleh klan jiwa. Saat dia berbicara, jejak kebencian melintas di mata Raja Naga Emas. Tuan, saya sudah menuliskannya, jangan khawatir. Xiao Yan juga berkata dengan nyaman. Keduanya terdiam dan berjalan ke sebuah rumah kayu. Situasinya tampaknya tidak berdaya bahkan untuk ayahku, jadi bersiaplah. Kata Yueru tiba-tiba di luar rumah kayu yang sunyi. Ya. Xiao Yan juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada King Yuan. Dia tidak tahu bahwa Yuyu, penguasa keluarga Yu, bisa sekuat Do di bintang 5, tetapi sekarang dia telah tuannya, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Hehe, kamu meremehkan gadis kecil King Yuan. Do di bintang 5 belaka tidak layak untuk membawa sepatu untuk orang lain di masa depan. Bahkan jika Raja Naga Emas bercokol di atas ring, dia bisa melihat milik Xiao Yan. Jelas, membandingkan Xiao Yan juga tidak berdaya. Meratap, bisakah tuannya, Raja Naga Emas, dapat mengandalkan pikirannya sendiri? Mencicit. Gubuk kayu yang sedikit tertutup dibuka dengan lembut oleh Yueru. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya dan mengikutinya. Rumah kecil itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki semua yang seharusnya dimiliki. Dengan lembut berjalan menuju tempat tidur, sosok cantik berbaring di atasnya. Melihat dengan cermat, sosok ini cukup menarik. Satu-satunya daun side adalah sosok cantik di tempat tidur tertutup rapat, dan ada seluruh tubuh di sekitarnya. Cahaya putih mengelilingi. King Yuan? Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu menatap wanita di tempat tidur dan memanggil dengan lembut. SS. Hahaha. Kamu tidak bisa membangunkannya seperti ini. Dengan kemampuan ayahku, aku telah menemukan banyak ahli yang kuat. Bahkan jika mereka berpengetahuan luas, tidak ada cara untuk membandingkan. Mata indah Yueru sedikit tenggelam. Jelas sekali. Juga khawatir tentang gadis di tempat tidur. Xiao Yan mengatakan bahwa ini tampaknya hanya saudara perempuannya. Oh, beberapa kekuatan telah meluap, sepertinya waktu hampir habis. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan di hati Xiao Yan. Tuan Wewem Novel, situasi apa ini? Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suaranya kepada tuannya Raja Jinlong. Dengan pengetahuannya yang luas, dia jelas mengetahui situasi ini. Hei, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku perlu memperbaiki pil fondasi yang kokoh itu? Apa yang ingin Anda ketahui akan terungkap ketika disempurnakan. Sebelum ini, sedang terburu-buru. Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Lalu dia begitu yakin bahwa tidak ada masalah? Xiao Yan jelas khawatir, dan kemudian mencari. Setidaknya dalam bulan ini tidak ada masalah, jika lebih lama, maka aku tidak tahu. Raja Naga Emas juga berkata dengan serius. Xiao Yan juga lupa bahwa Yueru masih di sini, dan fokus bertanya tentang King Yuan dengan tuannya, Raja Naga Emas. Yuru juga menatap Xiao Yan yang menatap kosong ke arah gadis di tempat tidur dengan terkejut. EPFFT. Dia tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa Xiao Yan sangat peduli dengan saudara perempuannya. Kalau begitu sekarang setelah bahan obatnya lengkap, mari kita mulai memperbaiki pil obatnya. Xiao Yan juga tiba-tiba sadar kembali. Tiba-tiba, Yueru juga bingung. Yah, aku tidak bisa menahannya. Bahan obat dari pil obat ini adalah yang akhirnya aku dapatkan, dan mereka seharusnya bisa menyembuhkan kondisi King Yuan. Dan dia telah koma selama beberapa hari,
dan sekarang dia hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Kalau begitu belum terlambat, aku akan membawamu ke ruang alkimia. Yuru juga tahu keseriusan masalah ini dan memimpin untuk memimpin. Kalau begitu Bibi Lao Yu akan kedinginan. Xiao Yan juga segera mengikuti. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.